Alhamdulillahi Rabbis sama wa Rabbil khalaiqi ajma'in. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak Musolah Al-Muwahhidin, Al-Mulahidin, Al-Walidain, Masya Allah. Jemaah, bapak-bapak dan juga adik-adik Musolah Al-Walidain, alhamdulillah kita di pertemuan kali ini bisa sama-sama bertatap muka di tempat juga yang mulia, di mana orang-orang bersujud di tempat ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita dalam saat yang mulia juga, yaitu di bulan Ramadan dan juga menjelang berbuka. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasannya doa ketika seseorang itu berpuasa maka tidak akan ditolak. Jadi salah satu anjuran para ulama, ketika seseorang itu berpuasa maka dia punya hajat kepada Allah. Entah hajatnya berkaitan dengan dunianya. Dunia ini rinci juga sebenarnya. Dunia ini finansial kita kah, atau berkaitan dengan anak kita kah, atau berkaitan dengan keluarga kita, istri kita, atau yang lainnya, maka kita minta kepada Allah. Dan juga perihal akhirat kita, perihal surga dan neraka, bagaimana nanti di alam kubur, bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat, kita minta kepada Allah. Maka di sore kali ini hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah, terutama ketika nanti berbuka. Ketika berbuka juga adalah doa yang mustajab, ya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Alhamdulillah juga kita sama-sama melaksanakan puasa hari yang ke-19 kalau tidak salah. Dan malam ini ya maghrib nanti insyaallah masuk malam ke-20. Ya, maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika mereka membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah. Mereka berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita ketahui bahwasannya dahulu di Ka'bah itu belum ada sesuatu, atau di Mekah itu masih seperti padang pasir dan tidak ada orang yang hidup di Makkah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh nabinya Ibrahim bersama anaknya Ismail untuk membangun Ka'bah, membangun pondasi yang dimana orang-orang akan mentauhidkan Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah pada suku Quraisy, mereka berada di Makkah atau tetangganya berada di Madinah. Sampai tiba saatnya Allah membebaskan kota Mekah dan juga Ka'bah menjadi milik kaum muslimin. Dan itulah doa yang diucapkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau kita sekarang pergi ke Makkah, terutama ke Masjidil Haram, dan kita saksikan bagaimana Ka'bah pasti akan ramai luar biasa, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Maka efek apa yang membuat Ka'bah itu seakan-akan semua manusia menginginkan ke Ka'bah tersebut? Karena efek ikhlas. Makanya para ulama ketika membahas berkaitan dengan ikhlas, amalan yang dilakukan dengan ikhlas, kata para ulama terutama Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, maka lillahi yabqa. Apa yang dilakukan karena Allah maka akan kekal. Contoh misalnya ketika seseorang memberikan nafkah, suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, niatannya karena ini perintah Allah, maka dia lakukan dengan baik yang dibutuhkan oleh istri dan anaknya, maka nafkahnya dia berikan karena ikhlas kepada Allah. Maka kata Imam Malik, maka lillahi yabqa. Apa yang karena Allah maka dia akan kekal. Bukan hanya dirasakan manfaatnya ketika di dunia, maka di akhirat ada ganjaran yang lebih besar dari itu. Maka para ulama dan orang-orang salih yang berilmu, mereka tidak memaknai ibadah hanya sebatas sholat,
atau sebatas puasa, bahkan bisa jadi tidur mereka itu ibadah. Ketika mereka niatkan tidurnya karena Allah. Maksudnya apa? Salah satu kebutuhan manusia adalah perlu tidur. Benar? Benar. Maka tidurnya mereka niatkan supaya nanti bisa bangun malam dalam keadaan segar. Atau tidurnya mereka gunakan untuk nanti bisa bangun subuh. Atau tidurnya mereka gunakan supaya datang ke tempat kerja dan bisa memenuhi amanah sebagaimana itu perintah Nabi SAW. Maka tidurnya ibadah. Bahkan makan mereka dan minum mereka ibadah. Ketika mereka makan, maka membaca basmalah. Ketika mereka makan pakai tangan kanan. Ketika mereka makan penuh dengan adab-adab Islami. Maka makan dan minum ibadah. Lalu bagaimana dengan ibadah mereka? Perihal adat saja mereka jadikan ibadah. Lalu bagaimana dengan ibadah yang mereka lakukan? Maka semua ini bagaimana cara mengetahuinya? Ketahui dengan ilmu. Maka para ulama menulis kitab-kitabnya. Kan Ibnu Taimiyah rahimahullah itu dikumpulkan fatwa-fatwanya yang berjudul kitabnya Majmu' Fatawa, itu berjilid-jilid. Juga para ulama terbiasa, terutama para ulama zaman dahulu as-salaf, mereka menulis kitab dan berjilid-jilid. Kalau kita ketahui juga zaman dahulu itu tidak ada laptop, tidak ada teknologi seperti sekarang. Tapi kenapa mereka bisa menulis karya yang begitu besar dan begitu manfaat bagi kaum muslimin? Karena niat mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ikhlas, di dalam seseorang beribadah, di dalam seseorang beramal soleh, disitulah ada kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal shalih dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak dibedakan amalan shalih antara laki-laki dan perempuan. Makanya kesetaraan gender dalam Islam itu ada sebenarnya, tapi tidak disetarakan dalam semua hal sebagaimana orang-orang barat menyetarakan itu semua. Wa huwa mu'min, dan mereka beriman. Jadi mereka bukan hanya melaksanakan sholat, tapi mereka melaksanakan sholat karena iman. Mereka bukan hanya datang ke mushola ini lalu mereka mengerjakan ibadah baik itu tilawah dan lain sebagainya, itu karena amalan itu sendiri, bukan karena dorongan iman kepada Allah. Maka efeknya apa? Ketika seseorang beramal sholih lalu ia beriman, maka Allah akan berikan tibul aish. Apa itu tibul aish? Kehidupan yang baik. Dan nanti di akhirat Allah berikan yang lebih besar dibandingkan apa yang ia dapatkan di dunia. Maka paling minimal seseorang yang taat kepada Allah, seseorang yang menjadikan Al-Quran panduan di dalam hidupnya, seseorang yang menjadikan sabda Rasulullah SAW dan juga bimbingan para ulama sebagai sandaran hidupnya, maka hidupnya akan bahagia. Ketika kita baca tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir, ini tafsir yang terkenal. Maksud dari al-haya at-tayyibah, kehidupan yang baik, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tashmulu wujuhar rahati min ayyi jihatin kanat. Jadi maksud kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah mencakup segala macam ketenangan jiwa dari segala sisi. Luar biasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga sebagian para sahabat Nabi SAW atau para tabi'in, maka maksud dari kehidupan yang baik, Allah berikan rizki yang halal yang baik. Dan juga ada ulama yang mentafsirkan dalam kitab tafsir tersebut, riwayat ini datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasannya beliau menafsirkan ini bil qanaah. Maksudnya kami berikan kehidupan yang baik kepada orang tersebut. Maksudnya Allah berikan kecukupan di dalam hati. Apa itu qanaah? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada manusia berbeda-beda.
dan kaya pun berbeda-beda. Bahkan ketidakpunyaan pun berbeda-beda. Maka salah satu nikmat Allah selain Allah memberikan harta dan nikmatnya kepada kita, Allah berikan nikmat hati. Nikmat hati apa itu? Berupa merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya ada perkataan yang begitu bagus dari Ali bin Abi Thalhah, dan ini riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasannya menafsirkan hayatan thayyibah annahas sa'adah, bahwasannya Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia. Dan juga yang terakhir perkataan dari seorang mufassir ahli tafsir yang bernama Ad-Dhahhak, bahwasannya yang dimaksud dari kehidupan yang baik adalah hiyal amalu bit-ta'ati wal insyirahi biha, yaitu Allah berikan kepadanya selama di dunia beramal ketaatan dan hatinya merasa lapang terhadap amalan tersebut. Ini penting. Ketika ada seseorang yang beramal, belum tentu ia melakukannya karena kerelaan dirinya. Mungkin saja karena bawaan lingkungannya. Mungkin saja karena disuruh oleh istri dan anaknya. Mungkin saja karena itu hanya rutinitas dan orang-orang biasa melakukan hal tersebut sehingga dia melakukannya. Lalu apa bedanya ketika seseorang melakukan amalan ketaatan dalam keadaan dadanya itu lapang? Maksudnya ia melakukan karena tahu ini perintah Allah, dan ia mengawasi dan mengganjarnya adalah Allah. Lalu ia melakukannya karena Allah, tidak peduli manusia melihatnya atau tidak. Maka itulah adalah kelapangan hati di dalam beramal kebaikan. Di dalam kita beramal soleh dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita bahas, bahwasannya seseorang itu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Maka kehidupan yang baik dalam di dunia ini itu tergantung dari keimanan dan amal solehnya. Ketika seseorang itu banyak beramal soleh dan juga tingkatan keimanannya itu semakin tinggi, maka tingkatan hidupnya baiknya itu semakin tinggi. Namun ketika seseorang itu banyak bermaksiat kepada Allah, tapi dia masih mencintai kebaikan, tapi dia masih mencintai keimanan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik sebagaimana ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk atau tanda kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia ini adalah Allah berikan ketakwaan kepada diri seseorang. Yang ini adalah tujuan kita, bapak-bapak semuanya, itu berpuasa. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Ini inti syariat puasa. Jadi kalau misalnya kita membangun rumah, kita punya tujuan. Kita masuk kerjaan, kita punya tujuan. Maka ketika Allah mensyariatkan ibadah, Allah punya tujuan. Dan ketika kita puasa, hendaknya tujuan hanya satu, yaitu supaya memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Ketika seseorang takut bahwasannya sebentar lagi azan maghrib, lalu dia mendengar azan dan dia takut bahwasannya ini belum azan, bisa jadi salah, lalu dia melihat HP-nya karena takut puasanya batal sedangkan belum waktunya berbuka. Ini adalah ketakwaan. Bagaimana bisa seseorang itu bertakwa di bulan Ramadan ini ketika ia meninggalkan suatu yang halal? Apa itu yang halal? Makan halal sebelumnya, minum halal, bahkan berhubungan badan dengan istrinya pun halal. Tapi ketika
ia berpuasa itu diharamkan semua dan dia melakukannya karena Allah. Andaikan bukan karena ketakwaan, niscaya bisa jadi dia berpuasa di rumah, namun di tengah hari ia minggir dan dia memeriksa sekelilingnya tidak ada yang mengetahui dirinya, lalu ia makan di pinggir jalan. Maka ini bukan ketakwaan. Allah tidak butuh pandangan manusia terhadapnya, tapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita, karena Allah melihat ibadah kita. Dan di dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah yang besar. Contohnya di dalam surat At-Talaq di ayat 2 dan juga ayat 3 Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang didapat oleh seseorang tersebut? Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan yang kedua bukan itu saja. Ketika dia menemukan masalah, dikasih jalan keluar, Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya di luar nalar dirinya. Dan yang kedua, apa faidah takwa di dalam kehidupan ini yang Allah berikan? Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan setiap urusannya jadi mudah. Maka kalau dari bapak-bapak di sini menginginkan urusan yang mudah dalam kehidupan dunia, atau mendapati dalam kerjaannya ada urusan yang sulit, maka hendaknya ia melakukannya karena takwa. Mungkin saja seseorang itu dipersulit hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rumah tangganya, baik dalam kerjaannya, baik dalam ekonominya, baik dalam hubungannya dengan temannya. Bisa jadi apa penyebabnya? Dosa-dosanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Innal abda, sungguhnya seorang hamba, la yuhramur rizqu, akan diharamkan dari rizki yang Allah telah tetapkan baginya, bidzambin yusibuhu, karena dosa yang ia lakukan." Maka dengan ketakwaan kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita menimba ilmu, kita menuntut ilmu, dan kita mengetahui itu perintah lalu kita kerjakan. Dan juga ketika kita tahu larangan itu kita tinggalkan, maka itu akan membuat solusi-solusi yang datang dalam kehidupan kita. Maka demi Allah, dahulu Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan susah payah. Andaikan tidak bertakwa karena Allah, karena ingin mencari muka di hadapan manusia, karena ingin mencari nama di hadapan manusia, karena menginginkan namanya disebut-sebut oleh manusia, niscaya tidak akan Nabi Muhammad SAW Allah angkat namanya sampai sekarang. Tapi itulah ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kesimpulan bapak-bapak semuanya dan juga ibu-ibu semuanya, alhamdulillah di pertemuan kali ini Anda diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Maka wasiat Anda adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ketakwaan tersebut kunci dari keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.